Saya awalnya nggak terlalu peduli gitu. Saya pikir ya udahlah ini lucu-lucuan aja. Ini orang gila yang kemudian dapat angin dan dapat panggung sosial media. Ya biarin aja lah gitu ya. Awalnya saya pikir ya selucu itu. Tapi belakangan terkait penangkapan Bambang Tri, ini ternyata ditangkap sama Sugi Nur. Dan pasal yang dikenakan itu nggak cuma soal berita bohong, tapi juga pasal penistaan agama. Ini akhirnya saya jadi cari tahu, ini masalahnya apa kok tiba-tiba penistaan agama? Dari ijazah palsu kok penistaan agama? Ternyata yang dipermasalahkan adalah karena Bambang Tri ini sempat podcast dengan Sugi Nur dan melakukan mubahalah atau doa-doa yang menantang, yang mengancam orang lain atau mengancam dirinya sendiri, dan itu adalah sumpah-sumpah yang sangat-sangat keras dan luar biasa menakutkan gitu. Maka kemudian menurut pihak kepolisian gitu, ini masuk ke dalam kategori penistaan agama, dan gara-gara ini maka Sugi Nur juga diangkut sama-sama dengan si Bambang Tri Mulyono. Ini bukunya belum dicetak gitu ya, orangnya udah masuk penjara duluan. Kalau dulu masih mending tuh, Jokowi Undercover 1 itu masih sempat dicetak, dijual gitu ya, ya dipasarkan secara online di medsos gitu. Itu sempat ada orang beli lah. Nah sekarang ini belum sempat orang baca gitu, baru tuduhan-tuduhan video gitu, baru hadir di podcastnya Sugi Nur udah masuk. Nah karena saya penasaran dengan mubahalahnya gitu ya, saya akhirnya mencari tahu. Ternyata memang ada sumpah-sumpah atau mubahalah. Mubahalah itu sumpah gitu, sumpah yang keras atau kasar gitu ya. Yang intinya itu sumpah-sumpahnya adalah menantang gitu, bahwa semua orang yang tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Bambang Tri Mulyono gitu ya, padahal itu adalah sebuah fakta yang benar gitu, maka laknat keluarganya, laknat hidupnya, hilangkan barokah hidupnya dan sebagainya. Tapi sebaliknya, kalau Bambang Tri ternyata salah, data-datanya salah dan dia cuma fitnah gitu, maka Bambang Tri ini siap dilaknat juga, dikutuk gitu ya, keluarganya dihancurkan, barokah hidupnya dirampas gitu ya, dan gak ada barokah hidup dalam dirinya gitu, sehingga dia menjadi orang yang ya terlaknat sekali gitu. Saya terus terang melihat sumpah-sumpah kayak gini itu sebelumnya pernah terjadi juga. Sugi Nur itu kan memang ciri khasnya sumpah mubahalah kayak gini, tapi yang ini entah gimana ceritanya terlihat mengerikan, tapi di sisi lain juga lucu gitu, karena Sugi Nur itu setelah melakukan mubahalah gitu ya, yaitu ada beberapa video, saya cuma lihat singkat-singkat aja gitu ya. Si Sugi Nur ini malah bilang bahwa setelah mubahalah ini, coba cek keluarga kalian apakah baik-baik saja, coba cek saldo kalian apakah baik-baik saja, katanya, kepada semua orang yang nggak percaya dengan omongan atau informasi dari Bambang Tri Mulyono. Saya termasuk yang nggak percaya gitu kan, saya termasuk yang menertawakan, yang menentang dan meyakini bahwa itu semua adalah hoax gitu. Akhirnya gara-gara Sugi Nur itu mengancam kayak gitu, coba cek saldo kalian gitu. Saya akhirnya cek saldo saya, aman-aman aja tuh. Ya selama sebulan terakhir ya nggak ada masalah apa-apa gitu. Ya bayar cicilan ya bayar tepat waktu gitu, bayar untuk makan, listrik, bensin, solar aman gitu, nggak ada masalah gitu ya. Kalau keluarga saya juga ya aman, nggak ada masalah gitu kan. Akhirnya apa? Saya meyakini bahwa saya bener nih kayaknya. Akhirnya saya meyakini bahwa kayaknya salah nih si Sugi Nur sama si Bambang Tri nih. Ya karena lucu gitu. Dia mengancam, wah lihat saldo kalian habis ini dan sebagainya gitu. Saldo kita sih aman-aman aja gitu. Saldo saya ya aman, ya kayak biasanya lah. Lebih baik dikit lah gitu ya. Ya belum sempat untuk beli mobil baru memang gitu ya, karena nggak boleh kata Pak Jokowi, nggak boleh bermewah-mewahan katanya. Ya tapi aman gitu, aman-aman aja gitu. Nah sebaliknya gitu, dalam kesempatan ini saya jadi mempertanyakan juga gitu, saldonya Sugi Nur sama Bambang Tri kayak gimana? Gimana saldonya, isinya? Aman atau enggak?